Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Delvi. Pagi juga Cileni. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh kembali masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kita Puji percaya Tuhan. semua udah pada siap nih di rumah ya Siap Kak Delvi. dong, Pastinya pastinya. ya. Yuk adik-adik, semua yang sudah siap, kita akan masuk pujian. Nanti kita juga akan diberkati firman Tuhan. Persiapkan diri kalian masing-masing supaya kita boleh mendapatkan berkat melalui ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kita awal ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik, kita mau naikkan pujian, kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan yang begitu baik atas setiap kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mulai ibadah kami. Mari Engkau juga akan senantiasa memimpin dan menyertai waktu kami memuji nama Tuhan. Kamu pakai, bukakan mulut lidah kami untuk memuliakan nama-Mu. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Kau juga persiapkan hati kami, buka hati kami sehingga kami boleh menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami musrahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mulai ibadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, kita mau sama-sama muji nama Tuhan. Yang masih duduk boleh sama berdiri. Ya kita Iya mau dong, biar sukacita, semangat. kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Yesus besertaku, terbang-terbang. Kak Delvi, kita punya Tuhan Yesus yang selalu selalu ada dimanapun. Betul ya. Oleh karena itu adik-adik kita nggak perlu takut, kita mau terus setiap hari Pastinya berjalan dong. bersama Tuhan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus sama jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
kita mau Tuhan. selalu senantiasa bersama Berjalan bersama dengan Yesus. Ya, baiklah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau naikkan pujian dulu. Ku mau cinta Yesus. Kepada Koko Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih Sileni dan Kak Delvi yang sudah membawa pujian penyembahan kita semua kepada Tuhan. Ya adik-adik semuanya yang di rumah dimanapun kalian berada, siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka pembacaan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah secara online, tidak mengurangi sukacita kami Bapa untuk memuji, menyembah Engkau. Terlebih kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menuntun setiap kami, membuka hati kami, agar firman yang disampaikan dapat diberkat, menjadi kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, hingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati pimpin kedua orang tua mereka, berikan hikmat, akal budi yang daripada-Mu juga, agar terus dapat membimbing anak-anak mereka dimanapun mereka berada menjadi anak yang tetap setia, taat, mengikut Engkau. Kami siap pada pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Ya, tidak terasa kita sudah mau penghujung tahun lagi, bulan depan sudah Desember dan kita akan memasuki juga Natal ya, tapi tetap kita harus tetap sukacita ya, tetap mengikuti ibadah secara online tiap minggu ya, jangan mengurangi sukacita kita ya, kita anak-anak tetap semangat ya, memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Yuk adik-adik ya, kita hari ini akan belajar dari pembacaan firman Tuhan di Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Ya, sekali lagi kau bacakan di Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Ya, mama papanya bisa dibimbing buka Alkitabnya
nanti Koko akan bacakan. Adik-adik juga yang di rumah sama-sama kita baca yuk. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang 2 orang anak. Ayat 28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Ya, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Ya, amin. Selalu berbahagia orang yang membaca, mendengar, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca firman Tuhan tentang kisah apa? 2 orang anak. Ya, sebut saja tadi siapa namanya maunya? Ya, Anton sama Budi. Misalkan ya, samain aja deh sama Koko ya. Karena nama Budi mungkin banyak juga. Ya, dikatakan tadi apa? Ya, 2 orang ini ada orang anak sulung dan anak juga 2 orang anak yang mungkin juga yang bungsu. Ya, 2 orang anak, kalau yang sulung paling besar, yang bungsu yang paling kecil. Katakan apa papanya? Ya, anak yang sulung ini dikatakan ya, mungkin dia disebut anaknya yang mungkin selalu mengikuti kedua orang tuanya, dengerin. Ya, tadi saat orang tuanya menyuruh sesuatu, melakukan sesuatu, dikatakan apa? Hei, misalkan tadi siapa namanya, kata Koko, Anton misalkan. Anton, kamu pergi ke sana. Dikatakan apa? Suruh ke sawah. Ya, ke ladang bajak sawah. Ya, tadi jawabannya apa, Anton? Oh, siap, Pak. Ya, tapi kita lihat apa dikisahkan tadi? Ya, pergi enggak si Anton itu ke ladang? Ya, enggak. Malah justru dia mungkin pergi ke tempat lain. Ya, dia bersenang-senang sama teman-temannya, malah main. Ya, tadi padahal dikatakan apa? Pas papanya nyuruh, ya Anton suruh ke ladang. Oke, siapa? Ya, tapi dia tidak pergi, malah main. Ya, terus ayahnya lagi satu lagi katakan kepada yang bungsu apa? Budi. Ya, katakan tadi apa? Pergi ke ladang. Jawabannya apa? Ah, nggak mau. Ya, mungkin nggak mau, panas, waktunya main. Tapi dikatakan tadi apa? Ya, ketika dia melihat ayahnya, ya mungkin sedih saat nyuruh kakaknya tidak pergi, dia akhirnya menyesal dan akhirnya pergi ke ladang juga untuk membajak sawah. Ya, kita udah jelas tadi tentang 2 orang anak, kita bisa belajar tadi. Ya, yang satu dikatakan apa? Meskipun berkata, oh siap papa, tapi dia tidak melakukannya. Tapi yang satu lagi, ya meskipun dia berkata nggak mau, ya, tapi dia dengan segera dia menyesal, akhirnya dia melakukan perintah ayahnya. Ya, sama halnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak kita, anak sekolah minggu dimanapun kalian berada, ya, yang sekolah, ya, kalian yang sudah bersekolah ataupun yang di rumah, ya, terlebih kita lingkungan di saat di gereja juga sebagai anak, mencerminkan anak-anak Tuhan, ya, kita harus menjadi anak-anak yang taat, ya, taat dalam artian tidak hanya taat kita dalam setiap kata-kata kita, ya, mungkin kita ke gereja katakan, oh Tuhan, ya saya kan udah memuji nama Tuhan kok, ya saya udah baca firman Tuhan, tapi apa yang dibaca di firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus, ya, misalkan, ya jangan berbohong, ya, waktu di sekolah, ya, pas guru tanyain, kamu nyontek nggak? Enggak, padahal nyontek. Nah, itu contoh, salah satu contoh yang tidak baik. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya harus mau taat tidak hanya dalam setiap perkataan kita, tapi dalam setiap perbuatan tingkah laku kita. Ya, salah satunya tadi Koko kasih contoh. Ya, ketika kita, oh kok kan saya sudah ke gereja rajin, ya, kok sudah baca Alkitab, ya, tapi apa yang dibaca perintah Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, ya, ke anak-anak, ke adik-adik sekalian, ya jangan berbohong, ya, misalkan jangan
suka berantem, ya. Malah jadi contoh yang buruk. Misalnya di rumah sama adik kakaknya, ya saatnya ada main atau apa, waktunya mungkin kata mama ayo berbagi, ya nggak mau berbagi malah berantem. Ataupun di sekolah juga sama, ya ketika ada ujian, ya bukannya belajar tapi malah main, ya akhirnya pas ujian nggak bisa nyontek ke temennya, ya itu salah satu contoh yang tidak baik, ya padahal kalaupun kita mungkin udah sering ke sekolah minggu, kita juga sama-sama memuji nama Tuhan, baca firman Tuhan, ya harusnya kita mau belajar taat, ya sebagai anak Tuhan, ya kita harus belajar jujur, ya kita harus lakukan saat kita misalnya contoh ujian, ulangan, kita harus jujur, ya mengerjakan soal-soalnya dengan baik sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, ya misalkan tadi jangan berbohong, ya ataupun juga kita harus saling mengasihi, ya kita harus belajar juga saling mengasihi di saat di sekolah, ya ada teman yang mungkin kurang mampu ataupun yang ingin minta bantuan, kita mau membantunya, ya bukannya kita nanti malah meledekinnya ataupun ngejauhinnya, tapi kita mau belajar mengasihinya, ya membantunya, menolongnya, ya dan di saat itu kita menjadi anak-anak yang taat tidak hanya lewat perkataan kita, tapi kita mau taat juga dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Firman Tuhan katakan, ya kita jangan hanya menjadi mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, katakan sini firman Tuhan tadi, siapa yang bahagia, ya sebab ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir tadi, ya dikatakan contohnya tadi pemungut cukai dan perempuan sunat akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Ya pemungut cukai mungkin yang dulu mengungut pajak, yang harusnya mengungut pajak, yang mungkin waktu itu pemungut pajak ini tidak disukai karena mereka suka nagih pajak tidak seharusnya. Ataupun tadi keadaan perempuan, ya. Tapi di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, ya kita tidak hanya ya taat lewat perkataan kita, tapi kita juga lewat tingkah laku kita, sehingga kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu gereja GGP Peniel, ya menjadi anak-anak menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kalian berada, yang sekolah maupun di keluarga ataupun di tempat lingkungan kalian bermain, ya lebih nanti mungkin di gereja kita berkumpul, ya kita sama-sama memuji Tuhan, menikah nama Tuhan, ya tidak hanya lewat suara kita, tapi juga lewat perbuatan tingkah laku kita, sehingga orang dapat melihat nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya adik-adik tetap memegang teguh, tetap setia, tetap taat mengikut Tuhan, ya. Kita akan bersikap doa, kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah nama-Mu dan juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan dapat terus bertumbuh dan setiap kehidupan kami hingga terus juga berbuah Bapa, hingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sekolah, keluarganya, kesehatannya, kedua orang tua mereka, hikmat akal budi yang daripadamu, Roh Kudus yang menuntun dan setiap kehidupan mereka, hingga mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau dan diberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan kembali. Terima kasih buat Kak Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak yang Mau teladan. dan jadi anak yang taat, ya. Ada pengumuman kah Kak Delvi? Kita ada pengumuman kabar sukacita bahwa anak sekolah minggu di bulan 12 tanggal berapa ya Ci? Tanggal 12 kita mau mengadakan Natal. Ya, seperti yang Kak Budi bilang tadi, kita sudah berada di penghujung tahun. Sebentar lagi bulan Desember kita akan Natal di 12. Dicatat ya adik-adik tanggalnya 12. Dan Natal tahun ini kita akan adakan secara tatap muka. Akhirnya adik-adik bisa saling bertemu ya. Jadi adik-adik dicatat tanggalnya tanggal 12 Desember 12 kita akan adakan ibadah Natal di gereja.
tatap muka ya. tatap muka. Tuh. Oh ya Ci, kita juga mau ingatin tanggal 12 itu kan mau Natal. Ya. Jadi kita minta adik-adik untuk buat kreasi tentang Natal. Ya, Baik itu pujian, apapun adik-adik boleh berkreativitas ya dibuat Ya, dalam bentuk boleh video. adik-adik disiapin. Biasanya kan kalau di gereja kalau tidak karena pandemi kita selalu sama-sama. Tapi sekarang adik-adik siapkan masing-masing di rumah. Bisa sama mama papahnya Iya. mungkin. Siapin sama koko atau cicinya yang bisa membimbing adik-adik untuk mempersiapkan acara atau pertunjukan atau apapun ya. Iya, apapun yang adik-adik bisa lakukan buat dalam bentuk video, nanti dikirim ya ke guru-guru sekolah betul. minggunya. Nanti videonya akan kita sama-sama tayangkan di ibadah Natal. Ya, jangan lupa adik-adik ya, dicatat tanggalnya. Diingatin juga buat teman-temannya mungkin yang kita lihat tidak ada ibadah online, bisa disampaikan nanti kita 12-12 Natal di gereja. Ya, itu sama satu lagi seperti biasa kalau ada yang mau kasih persembahan, boleh selain persembahan mingguan mungkin kalau ada yang rindu untuk membeli persembahan Natal juga, Iya. boleh juga adik-adik ya, boleh melalui langsung transfer di rekening Ibu Eli atau boleh juga dititipkan sama guru-gurunya. Ya, ingat ya adik-adik bisa diingat pengumuman ini. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kita 1 minggu ke depan. Ya, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, taat akan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati, semakin dipakai oleh Tuhan, dan semakin mencerminkan teladan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, anaknya Tuhan, Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, berkati kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kecerdasan, kepandaian yang daripada Allah di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam pendidikan mereka Tuhan, Engkau yang terus pelihara tumbuh kembang mereka ya Bapa, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mempermuliakan Engkau dimanapun mereka berada. Engkau juga terus berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Jikalau ada adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan kuatkan, sehatkan ya Bapa, sehingga di hari-hari yang akan datang ia boleh mengalami pemulihan dan penyembuhan yang daripada Allah. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, secara khusus kami mendoakan untuk acara Natal yang akan kami adakan di tanggal 12 bulan 12 ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, jauhkan dari tempat ini segala sakit, penyakit, terlebih khusus anak-anak-Mu, Engkau berkati kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan ya Bapa, sehingga pada saat yang telah ditentukan mereka boleh mengikuti acara Natal ini dengan penuh sukacita, bersama dengan teman-temannya di tempat ini ya Bapa, dan segala yang dibutuhkan untuk acara Natal, dana yang dibutuhkan ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan acara ini, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kekompakan satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan seturut dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.